Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Pendekar Slebor buku ketiga dengan judul Geger Ratu Racun. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh dengan intrik dan tipu daya. Dunia persilatan digemparkan dengan munculnya seorang wanita berpakaian hitam-hitam dan bercadar merah darah. Dengan kedahsyatan racunnya, dia dikenal dengan julukan Ratu Racun. Setumpuk pertanyaan melanda Pendekar Slebor. Dari golongan mana Ratu Racun sebenarnya? Hitam atau putih? Mengapa dia membunuh beberapa begal yang memiliki kesaktian tinggi? Kenapa pula harus membunuh orang yang lemah tanpa alasan? Dengan setumpuk kecerdikan dan kekonyolannya, Pendekar Slebor mengungkap misteri di balik geger Ratu Racun. Dan tanpa diduga, Pendekar Slebor pun menemukan seseorang yang amat dekat dengan dirinya. Siapa dia? Hutan Watu Abang yang begitu lebat membuat sinar mentari siang ini tak mampu menerabas hingga ke tanah. Terlebih lagi di malam hari, ketika gelap telah menyelimuti permukaan bumi, maka hutan menjadi pekat seperti tempat berkumpulnya para makhluk halus. Di wilayah timur kekuasaan Kerajaan Alengka, hutan Watu Abang terhampar. Perbukitan yang menjadi latar belakangnya semakin menampak keangkerannya. Daerah ini memang masih berada di kaki pegunungan. Maka tak heran kalau udara di hutan Watu Abang menjadi dingin menusuk. Tidak saja pada malam hari, bahkan kala siang pun udara masih terasa cukup menggigit kulit. Di kaki pegunungan inilah berdiri sebuah bangunan besar yang berpagar balok-balok kayu randu hutan berdiri. Bangunan dan papan itu beratapkan pelapa kelapa kering yang sudah berwarna coklat matang. Bentuknya yang terlihat seadanya membuat bangunan ini tidak sedap dipandang. Kayu randu yang dijadikan dinding tidak pula dihaluskan, sehingga warna dinding bangunan ini tampak suram. Bahkan lumut hijau dan tebal sudah menutupi permukaan dinding-dindingnya. Belum ada yang tahu kalau di tempat itulah sisa-sisa pengikut begal ireng menetap. Mereka sengaja membuat markas di sana untuk menghindari pengejaran dari prajurit kerajaan Alengka. Untuk jelasnya, silakan tonton serial Pendekar Slebor dalam episode Dendam dan Asmara. Memang, setelah begal ireng tewas di tangan Pendekar Slebor, sisa pasukan pemberontak ini dipimpin oleh seorang yang bernama Kranggaik. Dia dulu adalah kaki tangan begal ireng yang merupakan tokoh aliran sesat jajaran atas. Sepak terjangnya juga tak kalah menggiriskan. Banyak tokoh hitam yang mengakui kehebatannya. Lelaki berusia 57 tahun itu bertubuh tinggi besar. Gagah berotot meski usianya sudah menjelang senja. Kulitnya sawo matang. Rambutnya yang dipangkas tipis melengkapi penampilan garangnya. Wajahnya yang angker seangker hutan Watu Abang. Matanya seperti menjorok keluar. Alisnya tipis serta hidung dan bibirnya besar. Di rumah yang tak begitu sedap dipandang ini, suasana ramai tampak terdengar semarak. Suara gelak tawa,
yang ditingkai teriakan-teriakan kegembiraan mengisyaratkan kalau di tempat itu sedang diadakan pesta. Sore ini, Kranggaik dan anak buahnya memang tengah merayakan keberhasilan mereka dalam perampokan di sebuah desa tadi pagi tanpa diketahui pihak istana. Di kursi kebesarannya, Kranggaik duduk sambil meletakkan kakinya di atas meja. Rompi hitamnya tampak tersingkap lebar-lebar, memperlihatkan dada bidang yang berbulu lebat. Celana merahnya terangkat sebatas lutut, membuat otot-otot betisnya yang menonjol terlihat jelas. Semoga iblis hutan ini ikut senang atas keberhasilan kita, kata Kranggaik sambil mengangkat gelas bambu berisi tuak. Sementara anak buahnya yang duduk di kursi masing-masing mengelilingi meja besar yang terbuat dari kayu jati kasar menyambut ucapan itu dengan tertawa lebar. Jumlah mereka yang mencapai 23 orang menyebabkan tawa itu terdengar menggelegar riuh, menggetarkan dinding markas ini. Hahaha. Jayalah para penjahat di negeri ini, seru seorang anak buahnya. Ya, sambut Kranggaik lantang. Dan mudah-mudahan para iblis seluruh jagat mengirim wabah bagi para pendekar yang bersikap sok pahlawan. Kembali tawa riuh menggembah, diiringi tegukan tuak keras di gelas bambu masing-masing hingga tandas. Dari sebuah lodong bambu besar, tempat menyimpan tuak, mereka mengisi kembali gelas bambu masing-masing, kemudian meneguknya kembali. Ketika makin banyak tuak masuk ke dalam rongga perut ke-23 orang itu mulai mabuk. Mulut mereka mengoceh kian kemari, mengucapkan perkataan yang tidak senonoh. Pikiran yang telah berkarat dengan warna hitam, keangkara murkaan, kini makin dikotori oleh pengaruh minuman keras. Saat melahap rakus kambing panggang hasil jarahan di desa sasaran perampokan, tingkah orang-orang itu sudah seperti serigala lapar mencabik mangsanya. Tak terlihat lagi perilaku manusia yang semestinya berharkat mulia daripada makhluk lain. Gelap mulai menyergap hutan Watu Abang. Tanpa ada yang tahu, di balik dinding kayu markas Kranggaik, seseorang berpakaian serba hitam-hitam diam-diam mengawasi tingkah memuakan itu. Sinar matanya berkobar-kobar penuh kemarahan. Tubuhnya tampak tak terlalu besar, tidak pula terlalu tinggi. Hitamnya malam yang menyatu dengan warna pakaian menyebabkan dia sulit ditebak apakah wanita atau lelaki. Begitu asyik yang mengintai membuat orang berpakaian serba hitam itu tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sehingga, "Hei, siapa kau?" Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak buah Kranggaik, sehingga membuyarkan pikiran yang berkecamuk di benak pengintai ini. Bola matanya langsung bergulir sigap ke arah orang yang berteriak. Di samping kanannya, dalam jarak 10 tombak, tampak seorang lelaki kasar sambil membawa tombak bermata golok sedang memburu ke arahnya. Namun belum lagi anak buah Kranggaik itu mampu menjamah tubuhnya, tangannya bergerak cepat, menjentikan kuku-kukunya yang panjang. Tik, tik, sss. Dalam sekejap, dari kukunya membersit 2 pijaran sinar seperti kunang-kunang yang terus melayang cepat, menerabas gelapnya malam. Dan seketika, 2 pijaran sinar itu segera menghujam wajah penyerangnya. Ah! Wajah anak buah Kranggaik itu langsung terbakar. Kulitnya berpendar merah seperti bara. Kemudian, perlahan-lahan wajah lelaki itu terkelupas sebagian demi sebagian, layaknya daging panggang.
Tentu saja akibatnya lelaki itu meraung-raung tak terkira. Tubuhnya berguling-guling liar di atas rumput, sedangkan tangannya mendekap wajahnya yang tak bisa dikenali lagi. Sesaat kemudian, tubuh anak buah Kranggaik ini mengejang kaku. Penderitaan yang menyiksa membuatnya tak mampu lagi mempertahankan nyawanya. "Ada apa itu?" teriak Kranggaik sigap ketika menangkap jeritan membahana seorang anak buahnya. Tubuh laki-laki tua yang masih kelihatan gagah ini segera berkelebat cepat menuju pintu utama. Tanpa perlu memakan waktu lama, dia telah tiba di luar bangunan dengan mata jalang dicarinya sumber teriakan tadi. Tapi yang ditemuinya di samping jendela markasnya hanya sesosok mayat anak buahnya yang terbujur kaku. "Resek, siapa yang telah melakukan ini?" Maki laki-laki berwajah seram itu penuh desakan kemurkaan. Tak sepatah jawaban pun yang ditangkap telinganya. Sementara itu, anak buahnya yang lain sudah menyusul keluar. "Ada apa, Ketua?" tanya seorang tangan kanannya. Kranggaik tak menjawab. Hanya matanya saja mengisyaratkan ke arah mayat di sisi jendela yang membujur kaku dengan wajah mengelupas. "Rupanya ada anjing yang mencoba menggonggong di kandang singa," lanjut orang tadi berdesis. Semuanya menjadi tegang, padahal mereka sudah kerap kali menghadapi hal-hal semacam itu. Ya, biar bagaimanapun, tidak ada manusia yang benar-benar tidak memiliki rasa takut. Apalagi jika berkenaan dengan soal kematian. "Kenapa kalian tampak begitu tegang? Apa kalian iri melihat nasib kawan kalian yang telah sampai di neraka lebih dahulu? Kalau hanya itu, kalian akan mendapat jatah juga." Tiba-tiba, terdengar sautan dari suatu tempat yang sulit ditentukan. Suaranya terdengar berpindah-pindah. Entah bagaimana orang itu mengirim suara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang pasti, suaranya terdengar halus seperti suara wanita. "Berdebah, kenapa kau tak langsung keluar menghadapi aku?" teriak Kranggaik. Giginya bergemerutuk keras, membuat rahangnya yang bergaris mengejang sedemikian rupa. "Aku tak perlu terburu-buru, karena sedang menunggumu sampai terhuyung-huyung tanpa tenaga. Setelah beberapa saat, kau meminum racun sirna dayaku. Setelah itu, barulah kau akan kuhadapi," balas sosok yang bersembunyi itu. Mata Kranggaik melirik ke sana kemari, disertai rasa kegusaran dan kecemasan. Sementara tidak menemukan orang yang telah berani menyantroni markasnya, benaknya juga terusik dengan ucapan orang itu. "Racun?" bisik laki-laki tua itu. Bisa saja dia menganggap ucapan tadi sekedar gertak sambal. Tapi dalam dunia persilatan yang sudah lama diarunginya, kecerobohan adalah hal yang harus dihindari. Kranggaik tak pernah menganggap remeh siapapun. Menganggap remeh lawan adalah suatu kecerobohan yang bisa mengirimnya ke liang kubur. Apa benar ucapannya, Ketua?" tanya seorang anak buah Kranggaik yang bertubuh kurus dengan mimik wajah cemas. Lagi-lagi Kranggaik hanya menggerakkan mata ke arah mayat anak buahnya yang terlebih dahulu menjadi korban. "Lihatlah wajahnya, tengkorak merah. Apakah kau pikir dia tidak terkena racun yang amat jahat?" ujar Kranggaik setengah berbisik. Laki-laki kurus yang dipanggil tengkorak merah itu tiba-tiba bergidik. Dapat ditangkap maksud jawaban ketuanya. Apa yang dicemaskan mereka ternyata benar-benar terjadi. Perlahan-lahan tubuh mereka terasa melemah dan melemah.
Racun sinar daya, seperti kata si penyerang tadi, rupanya mulai bekerja. Mulanya, otot-otot terasa dibetot paksa oleh suatu kekuatan tak terlihat. Selanjutnya, racun itu menyerang tulang, dan kini tubuh mereka terasa bagai tanpa kerangka lagi. Ternyata, aku tak hanya menggertak bukan? Ledek orang yang menebar racun. Ketika kalian sudah mulai mabuk tadi, tanpa disadari, aku menebar racun berbentuk asap tipis. Racun itu kemudian terhirup napas, terbawa ke dalam tubuh, lalu disebarkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Kini hasilnya mulai terlihat. Racun itu memang tidak bekerja cepat, tapi hasilnya dapat meluluhlantahkan tubuh kalian untuk selama-lamanya. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Itu artinya kalian hidup tidak, mati pun tidak. Betapa mengerikan ancaman sosok yang diketahui wujudnya itu kepada Kranggaik dan teman-temannya. Siapakah sosok misterius itu? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.